Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para pecinta kajian online PC Belenda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ungkapkan melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Karena hanya Dialah yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian penjelasan ayat-ayat yang didahului oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud sebagai ahli tafsir, beliau mengatakan apabila mendengar ungkapan ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka, maka perhatikanlah dengan benar, karena di sana akan ada kebaikan yang akan diperintahkan, demikian pula akan ada yang namanya keburukan yang akan dilarang. Lebih tepatnya saat ini yang akan kita kaji, yang akan kita dalami, yakni Quran surat At-Tahrim. Di sana ada ayat ke-6, ke-7, demikian pula ke-8. Itu saya sudah menjelaskan ya, ayat yang ke-6 sudah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narum, itu sudah. Demikian pula ayat ke-7-nya ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yaum. Nah, saat ini kita itu sedang mengkaji ayat yang ke-8, di mana ayat ke-8 ini panjang, tetapi seperti biasa saya menjelaskan tidak langsung satu ayat, tetapi seperungkapan gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Tahrim ayat ke-8 itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kalian dengan sebenar-benarnya taubat, semurni-murninya taubat. Asa rabbukum, bisa jadi pasti Allah Subhanahu wa taala ayyudhilakum yukaffiru ankum sayiatikum, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Demikian pula wa yudhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, memasukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu, dan Allah tidak akan mengecewakan, mengadab Nabi Muhammad SAW, demikian pula orang-orang yang beriman bersamanya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Ini menjelaskan kondisi suatu saat nanti di akhirat, bahwasannya nuruhum, cahaya mereka, yang dimaksud cahaya mereka adalah cahaya orang yang beriman, di mana cahaya orang yang beriman itu akan memancar di depan, demikian pula di sebelah kanan. Inilah yang sudah dijelaskan pada penjelasan-penjelasan sebelumnya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa suatu saat nanti orang yang beriman itu cahayanya akan memancar, meneranginya begitu. Meneranginya itu
yang ada di depan mereka, demikian pula di sebelah kanan mereka. Lalu orang beriman itu mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaquluna, mereka berdoa. Apa? Pada saat itu ketika orang yang beriman memiliki cahaya pada hari kiamat, meneranginya di depannya, demikian pula di sebelah kanannya, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang sebenar-benarnya. Apa yang ia mohonkan, apa yang dimohonkan oleh orang yang beriman. Rabbana, wahai Tuhan kami, atmim lana nurona, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Inilah doa yang senantiasa dipanjatkan ketika cahaya orang yang beriman memancar menerangi mereka di depan, demikian pula di sebelah kanan. Nah, berkaitan dengan doa ini yang dipanjatkan oleh orang yang beriman supaya yang namanya cahayanya itu disempurnakan, demikian pula dosanya itu diampuni, maka saya mengambil dari tafsir At-Tabari. Beliau mengungkapkan diambil dari Ibnu Abbas, Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, yang dimaksud yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana, yang dimaksud dengan doa ini, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Yaqulu jalla sana'uhu mukhbiran an kilil mu'minina yaumal qiyamah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menghabarkan, menceritakan tentang apa? Tentang ucapan yang akan dikatakan oleh orang yang beriman pada hari kiamat, yaitu yaquluna, mereka akan berkata, mereka akan berdoa, Rabbana atmim lana nurana, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah kami. Yas'aluna rabbahum ayyubkiya lahum nuruhum, atau bari mengatakan mereka akan memohon senantiasa kepada Tuhannya, ayyubkiya lahum nuruhum, akan senantiasa ditetapkan bagi mereka cahaya mereka itu. Jadi orang yang beriman itu senantiasa memohon kepada Allah supaya ditetapkan cahayanya sebagaimana di dunia, supaya senantiasa ditetapkan dalam petunjuk. Fala yudfi'ahu, lalu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memadamkan cahayanya. Hatta yajuju sirata, sehingga mereka bisa melewati sirat, jalan. Jadi orang yang beriman memohon kepada Allah supaya cahayanya itu senantiasa ditetapkan, karena mereka itu sedang melewati yang namanya as-sirat, jalan. Sehingga ketika cahayanya itu tetap terus menyala, maka mereka mampu untuk apa? Untuk melewati yang namanya as-sirat. Wa dzalika hina yaqulul munafiquna wal munafiqat, orang yang beriman memohon kepada Allah supaya ditetapkan cahayanya itu memancar, diampuni dosanya, maka pada saat itu orang yang munafik, baik laki-laki ataupun perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, unzuruna, tunggulah kami. Jadi kalau orang yang beriman memohon kepada Allah supaya ditetapkan cahayanya, sedangkan orang yang munafik memohon kepada orang yang beriman. Apa yang dimohonkan oleh orang munafik kepada orang yang beriman? Unzuruna, tunggulah kami, hei orang yang beriman. Naktabis min nurina, supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dan akhirnya
jelas bahwasanya orang munafik itu tidak memiliki cahaya. Karena memang orang yang munafik yang hakiki sebagaimana di dunianya, mereka itu tidak benar-benar beriman. Sedangkan sholat, saum, perbuatan-perbuatan amal soleh hanya sekedar penipuan. Dan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu saat nanti, bahwasannya karena mereka tidak beriman, maka di akhirat nanti mereka tidak memiliki cahaya. Sedangkan di dunia bisa menipu orang-orang yang di sekitar. Orang-orang yang beriman tertipu oleh mereka orang munafik dengan sholatnya, dengan saumnya dan amal-amal solehnya. Tetapi suatu saat nanti tidak bisa. Mereka memohon kepada orang yang beriman, unduruna, untuk senantiasa menunggu. Hei, tunggulah kami, maka kami akan mengambil sebagian cahaya daripada kalian. Tetapi ini tidak bisa. Masing-masing akan menempuh jalannya. Maka keimanan demikian pula amal soleh itulah yang akan menjadi cahaya suatu saat nanti di akhirat. Oleh karena itu, pada akhir ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innaka ala kulli syai'in qadir. Inilah yang diungkapkan oleh orang yang beriman, bahwasannya sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi salah ketika orang munafik memohon kepada orang yang beriman untuk menunggu mereka supaya dapat sebagian cahaya, itu sangat salah. Karena pada suatu saat nanti yang bisa diandalkan adalah apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu orang yang beriman memohon supaya ditetapkan cahayanya, supaya tidak padam cahayanya. Dan orang yang beriman mengatakan kepada Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau ya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maka ungkapan ini ditafsirkan oleh Imam Al-Maraghi, innaka ala itmami nurina. Sesungguhnya engkau itu qadirun ya Rabbana. Wahai Tuhan kami, engkau maha kuasa ala itmami nurina, untuk menyempurnakan cahaya kami, wa gufroni dunubina, dan mengampuni dosa kami, wa kulli manarju minka, dan segala apa yang kami harapkan darimu, wa natma'u, dan kami inginkan. Engkau itu maha kuasa. Tidak ada yang bisa suatu saat nanti yang bisa menolong kecuali engkau ya Allah, ya Qadir, ya Rabbana. Oleh karena itu Imam Al-Maraghi dalam tafsir ayat ini mengatakan, Allahumma ajib du'aana. Wahai Allah, wahai Tuhanku, ajib du'aana, maka kabulkanlah doa-doa kami. Wala tukhayyib roja'ana. Demikian pula janganlah engkau gagalkan dan kecewakan harapan kami. Orang-orang munafik betul-betul mereka itu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi harapan mereka itu tidak sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Oleh karena itu orang yang beriman ketika yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan doa-doanya, akan harapan-harapannya tidak mengecewakan kita sebagai orang-orang yang beriman, maka sama juga harus dituntut seberapa besar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengharapkan apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selayaknya Allah pun sama. Ketika kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kabulkanlah, terimalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Sungguh tidak layak bagi orang yang beriman yang senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia tidak mengindahkan apa yang diperintahkan, apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itulah yang bisa disampaikan dari penjelasan ini.
Maka ayat-ayat yang didahului oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu pada surat At-Tahrim ini sudah selesai. Insyaallah nanti akan dilanjutkan pada Quran surat Asy-Syaff ya. Pada Quran surat Asy-Syaff itu ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu juga. Nah, saya sampaikan terlebih dahulu, berarti saya sudah menjelaskan beberapa ayat ya yang diawali oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama dari Quran surat Al-Munafikun ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum ayat 9, 10, ayat 8, 9, ayat 9, 10 dan 11. Demikian pula Al-Hasyr, di sana ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu juga. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligod. Demikian pula ini At-Tahrim ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Silakan bisa dicek, bisa dilihat kembali di video-video sebelumnya penjelasan berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Insyaallah di kemudian hari kita akan lanjutkan penjelasan ayat-ayat yang diawali oleh ya ayyuhalladzina amanu pada Quran surat As-Saff. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa engkau mengatakan apa yang engkau tidak lakukan? Di sana ada 3 ayat yang akan kita bedah, yang akan kita pahami supaya menjadi petunjuk di kehidupan dunia ini. Demikianlah, mudah-mudahan besar manfaatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.